Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan materi macam-macam sujud. Pada kali ini, anak-anak akan mempelajari macam-macam sujud sehingga bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Selebrasi gol sudah menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam dunia sepak bola. Ini menjadi ekspresi kesenangan para pemain sepak bola saat berhasil mencetak gol. Namun, ekspresi tersebut ternyata hadir dalam bentuk yang sangat beragam. Bahkan tidak jarang beragam selebrasi tersebut tampak unik dan mencolok. Ada yang menampakkan kekompakan. Silahkan diamati video berikut ini. Saat mencetak gol, seperti sujud syukur yang dilakukan Evan Dimas CS setelah mencetak gol di gawang lawan. Berikut penjelasan pelatih timnas U19 Indra Syafri pada kegiatan Bogor terkait selebrasi sujud syukur yang kini sudah menjadi tren. Itu sederhana, selama ini ya harus diberikan sekarang orang masalahnya ada lagi mau saja sampai di tempat orang negara lain yang begitu kalau kita orang Islam atau yang memang sudah harus selalu berdakwah yang saya tanpa berfatwa hanya dengan contoh-contoh anak-anak sekarang sudah pada kenapa malu, kenapa harus buka baju, joget-joget, kenapa harus itu? Ini kan pengaruh luar, ya pengaruh luar, makanya masuk karena kita mau. Tak ada hal yang istimewa sebenarnya yang dilakukan oleh kita, tapi masyarakat merasa istimewa. Karena itu tadi. Apakah pengertian sujud? Apakah sujud hanya dalam sholat? Apakah sujud ada di luar sholat? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab pada materi berikut ini.
Selamat belajar. Perhatikan bagan berikut. Peta konsep inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sujud di luar sholat terbagi 3. Sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kita akan belajar ketentuan dan dalil naklinya, serta tata cara dan prakteknya, dengan harapan bisa dilaksanakan dan dibiasakan sehingga menjadi sikap mulia, yaitu semakin dekat dengan Allah, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membiasakan diri untuk rendah hati, menjauhkan diri dari perilaku sombong, serta menumbuhkan perasaan tenang dan percaya diri. Apakah sujud syukur itu? Sujud syukur adalah sujud sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan sujud syukur? 1. Mendapat keuntungan besar. B. Mendapat kemenangan seperti yang contohkan oleh timnas usia 19 tadi. Berhasil dalam usaha. Terhindar dari malapetaka, bencana, dan penyakit. Dasar hukum sujud syukur adalah sabda Rasulullah SAW. An Abi Bakratu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amarum busarruhu au basyra bihi kharra sajidan syukralillah. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Artinya, dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Bagaimana tata caranya? Yang pertama adalah menghadap kiblat. Kemudian niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan bacaan sebagai berikut. Kemudian duduk kembali dan salam. Hikmah sujud syukur. Kita tidak lupa diri sehingga tidak angkuh atau sombong. Kemudian memperoleh kepuasan batin, merasa dekat dengan Allah, dan memperoleh tambahan nikmat. Karena manusia yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Naudzubillah. Setelah kita belajar sujud syukur, kita pelajari sujud yang kedua di luar sholat, yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Apa dalilnya? Inilah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Sebab-sebab sujud sahwi. 1. Karena lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa ruku, i'tidal, atau sujud. Kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang terbiasa kunut. Keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Kelima, kelebihan atau kekurangan jumlah rakaat. Nah, dalam kasus rakaat kurang, apabila pada saat sholat ada yang mengingatkan bahwa rakaat sholat kita kurang, maka harus segera berdiri, takbir dan melengkapi jumlah rakaatnya, baru kemudian melakukan sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi, tentunya anak-anak sekalian ingin mengetahui, karena manusia tidak lepas dari lupa. Demikian juga anak-anak mungkin terlupa ketika sholat. Inilah cara-caranya. Allah Maha Pengampun, diberikan solusi berupa sujud sahwi. Selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Lalu bangun dari sujud disertai dengan ucapan takbir, kemudian duduk sebentar, lalu takbir dan dilanjutkan sujud kembali dengan membaca doa yang sama, Subhana man la yanamu wa la yasu. Kemudian bangun, duduk kembali, lalu salam. Demikian tata cara. Sekarang yang ketiga, ada lagi sujud tilawah. Apa sujud tilawah itu? Yaitu sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik saat sholat maupun di luar sholat. Dasar hukumnya adalah dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir, lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Jadi sebab-sebabnya adalah ketika kita membaca atau mendengar ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jumlah ayat sajadah itu ada 15 ayat. Misalnya surat Al-A'raf ayat 206, surat A'rod ayat 15, dan seterusnya. Syaratnya adalah suci dari hadas dan najis, kemudian menghadap ke kiblat, menutup aurat. Rukun sujud tilawah, 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, lalu duduk setelah sujud dengan tumaninah tanpa membaca tasahud, kemudian salam. Tata caranya adalah jika sujud tilawah itu dilakukan di luar sholat, maka berdiri menghadap kiblat, berniat takbiratul ihram, sujud 1 kali sambil membaca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basharuhu bihaulihi wa quwwati. Kemudian duduk sejenak lalu salam. Sedangkan apabila dilakukan dalam sholat, pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Nah, apa hikmahnya dari sujud tilawah ini? 1. Dijauhkan dari godaan setan. 2. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran.
ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi macam-macam sujud yang disajikan terutama untuk siswa kelas 8 semester 1 pada kurikulum 2013. Dengan harapan anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan lebih utama lagi adalah dengan adanya perbaikan akhlak mulia menjadi lebih baik lagi. Sebagai akhir, terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, Umi dan Apa, istri dan anak tercinta, dan semua narasumber yang telah mendukung hingga selesainya pembuatan video pembelajaran ini. Wabil khusus kami sampaikan special thanks to Pak Sukani, motivator, trainer, and the best teacher, yang telah banyak memberikan bimbingan kepada kami sehingga video pembelajaran ini bisa diselesaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. I thank to Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.